belajar dari situasi-situasi. Terus juga jangan terlalu banyak mengeluh, karena sebagai pemuda kan kalau kita terlalu banyak mengeluh juga tidak ada yang jadi. Teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain di luar sana, sudah tidak urus lagi persoalan bangun ini. Mereka sudah urus rumah tangga. Iya. Kita masih urus persoalan bangun. Kita ini tertinggal. Tertinggal dalam persoalan bangun. Ojomro selesai. Cetak kiri kanan apa kamu selesai kan? Hambur bibit saja yang pemuda. Ya. Tidak. Kita hanya berusaha untuk memanusiakan manusia lain. Yang Jadi pendidikan Makanya dia bilang guru sebenarnya itu seorang yang mulia. Keren. tujuan pendidikan di sekolah bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas bukan hanya dari segi ilmu, tapi dari akhlak, perilaku, attitude, itu yang paling penting. Ya. Banyak di negeri ini orang pintar tapi tidak punya attitude, ujung-ujungnya koruptor. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini merupakan podcast pertama kami, anak muda Kongkaulipu. Jadi di depan saya sudah ada 3 narasumber pada malam hari ini. Yang pertama seorang pemilik pengusaha muda, saudara Ula, pemilik bengkel Bareta dan sekaligus masih seorang mahasiswa. Ada juga yang kedua yaitu Bung Wahyu, seorang mahasiswa, seorang aktivis di jalanan, seorang ketua banyak menyandang status ketua beliau ya di dalam lembaga, dalam organisasi. Dan di samping saya seorang alumni dari mahasiswa dan sekarang menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta di daerahnya Torang. Jadi dirahasiakan ya? Ya. Dan saya sendiri Inisialnya dan saya sendiri Kiki selaku entah host atau apa malam ini. Saya seorang mahasiswa juga dulu. Jadi langsung saja mungkin dari Mas Ula mungkin menceritakan bagaimana tentang pengalaman dalam menjalani dunia usaha atau menjalani kehidupan atau bagaimana. Jadi saya persilakan kepada Bung Ula. Ya, terima kasih sudah diperkenankan saya. Tidak perlu terlalu banyak saya menjelaskan ya. Sebenarnya cukup satu saja untuk dari pengalaman saya dapat itu, dari merintis usaha dari nol sampai, tapi usaha sih bukan dari saya yang punya, tapi yang buat pertama itu dari orang tua. Tapi setelah menjelang beberapa tahun begitu sudah dikasihkan sama saya, jadi saya yang kelola kan. Kalau yang saya rasakan itu perbanyak ini belajar dari situasi-situasi. Terus juga jangan terlalu banyak mengeluh, karena sebagai pemuda kan kalau kita terlalu banyak mengeluh juga tidak ada yang jadi. Itu juga. Terus salah satunya harus kita punya tujuan, visi misi yang kita mau capai dalam bangun usaha. Itu juga Motivasi ya, agar supaya tidak ketika kita dijatuhkan oleh keadaan, kita bisa bangkit karena tujuan kita itu gitu. luar biasa andanya. Ya. Tapi kalau mau dibilang bisnis sekarang ini agak susah, soalnya kan baru lepas dari pandemi juga, jadi pemasukan omset masih berkurang sekarang. Karena motor pakai masker. Ya? Karena motor masih pakai masker. Ya paling cuman itu sih, karena untuk saran dari saya sendiri untuk kaum pemuda yang ada di Tojo Una, perbanyak memikirkan ide-ide baru agar supaya itu keuntungan untuk diri sendiri juga. Karena begini, melihat teman-teman pemuda sekarang kebanyakan kesana kemari, tiada tujuan, pergi tempat nongkrong, pergi minum atau segala macam, merokok, cuma ajang-ajang main-main saja. Itu saja. Nah, jadi menurutku perbanyak timbulkan ide-ide. Perbanyak kolega. Banyak kolega.
kalau masalah ide itu tidak terlaksana atau tidak, yang penting mimpi saja dulu. Ketika sudah ada mimpi, Siap. lakukan dulu. Ketika lakukan kemudian jatuh, bangkit lagi, lihat ulang mimpimu. Ya gitu sih. sih ya. Kalau dari saya itu saja sebenarnya. Oke, jadi itulah tadi dari Ula. Bung Wahyu, selama pernah menjabat sebagai ketua di organisasi, bagaimana kira-kira pengalaman, maksudnya bisa share untuk teman-teman yang sedang penonton Kongkolipu, Ya, pengalaman-pengalaman. jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di Kongkolipu, Torpedo. podcast semalam hari ini adalah salah satu bentuk kreasi dan kreativitas dari teman-teman pemuda di Kongkolipu. Ya, Ya, kalau sahabat pula tadi bilang itu melihat aspek sudut pandang dari usaha. Tadi moderator menginginkan sudut pandang dari bagaimana organisasi ya, berorganisasi Ya, dengan ya. baik dan sebagainya. ya. Coba lanjut. Ya, kalau dari sudut pandang untuk melihat Tergantung ngoyu ya. tergantung ngoyu. Kalau kencang ngoyu, kencang pendapatan. Iya, Nah, itu bakar remo. Ya. Itu usaha juga usaha itu. Ya, Masuk ya. dalam usaha pribadi. Ya, Jual jasa kan? ya. Jasa karemu. Itu teknik, skill, Ya. pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah. Oh, di sini kencang angin, di sini kencang kelapa, oh enggak. Itu tergantung kan? Iya. Ya, jadi kalau khususnya kita di pemuda di sekarang adalah pemuda yang tergantung dari Nyata bembe. ini dari beberapa aspek. Kita pemuda mau berkreasi itu ada beberapa aspek yang harus bisa mendukung persoalan kita punya kreasi dan kreativitasnya kita. Yang pertama itu ada dukungan dari orang tua dan lingkup dan lain sebagainya. Itu akan terkait semua. Nah, kalau saya melihat dari sudut pandang persoalan kita selaku mahasiswa untuk berkreasi dan lain sebagainya, kita fokusnya adalah bagaimana mengangkat marwah kembali untuk pemuda-pemuda. Nah, pemuda sekarang ini cuma dorang pikir tidur itu adalah hal yang baik bagi mereka. Ya. Cocok. Baik sekali. Karena mungkin melihat dari aspek kesehatan kan. Kalau terlalu lama begadang macam kita begini, Ya. itu kita punya kesehatan itu mulai rusak. Menurun imunnya. Menurun imun. Kurang darah putih. Kurang darah putih. Kalau banyak dikasih keluar. Aduh. Nah, tapi kita disponsori dengan torpedo. Ya. Yang kita pertama ini mah. Torpedo itu menghiasi kita punya meja ini. Ya. Torpedo ini pasarannya memang ampana. Ya. Solusi. Jadi saran untuk para pemuda, khususnya kita punya daerah tujuan Una, jadi pemuda harus menjadi salah satu gerbong utama bagaimana memotivasi pemuda-pemuda yang matikan yang tidur tadi. Ya. Saya kira Nggak tidur ya. saya kira Kami ikuti singgungan dulu. pemuda yang mengangkat podcast Kongkolipu ini adalah pemuda-pemuda yang cerdas. Masuk lagi. Ya, pemuda yang cerdas. Karena tidak Ya. salah itu pemirsa, salah besar. kita tahu kan apa bahasa dari Kongkolipu adalah mengangkat daerahnya kita, Ya, budayanya betul. kita. Makanya kita teman-teman membawa nama podcast ini adalah podcast Kongkolipu. Iya sekali. Jadi sudah tidak salah bahwa pemuda yang harus kita tampilkan di depan. Nah, kan saya bilang tadi adalah pemuda adalah gerbang utama atau pintu utama untuk memperlihatkan pemuda-pemuda yang tidur tadi untuk bisa bangun belajar dalam persoalan itu kan. Ya. Ya, kita ini
yang kita tahu sendiri, yang lain sudah Ojem Yore, Ojim Yore semua. Tamlengko. Teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain di luar sana, sudah tidak urus lagi persoalan bangun ini. Mereka sudah urus rumah tangga. Iya. Kita masih urus Tertinggal, persoalan bangun. kira-kira Ya. tertinggal. Tertinggal dalam persoalan Ya. bangun. Ojem Bro, Ojim Bro, selesai. Cetak kiri kanan apa sama selesai kan? Hambur bibit saja yang pemuda Ya. sekarang. ya jadi kan di samping saya ini juga ada seorang guru muda kalau mau dibilang, Ya. dan yang lebih dekat dengan Bukan guru, hanya manusia biasa. yang dekat dengan seorang siswa, apalagi siswanya ini kan rata-rata remaja, masuk dalam kalangan remaja, anak Iya, SMA iya, kan, betul. remaja yang beranjak dewasa, yang baru beranjak dewasa. Jadi bagaimana menjadi seorang guru kan, guru muda, tantangan kayak mengajar dalam lingkup pendidikan dalam sekolah. Belum ada lagi godaan Bagaimana? hari di situ kan? Bagaimana seorang guru muda yang diikat oleh satu attitude apa ya, guru ya, sumpah guru. Ya silakan. Semua tergantung ngoyu. Kembali lagi ke ngoyo dia. Beberapa materi yang saya dapatkan di dunia pendidikan ya kurang lebih yang pertama dasar. Untuk saya kan khususnya saya di wilayah sekolah menengah atas, kan ada 3 tahap. Pertama dasar dengan TK. tidak Oh, kelas SD. Dasar. SD dasar menengah Pertama. atas. Dasar Dasar Menengah pertama pertama. atas. Menengah Ya, pertama, itu menengah sesuai atas. tadi. Cuma masih Makanya banyak di itu mulai bagian tidur. menengah. Masih banyak di bagian menengah itu yang materi-materi semuanya kurang lah. Saya tidak bisa salahkan gurunya, saya tidak bisa juga salahkan siswanya, karena kadang ada beberapa guru yang kurang dalam penyampaian. Ada juga siswa yang gurunya sudah mantap penyampaian, dia yang malas-malasan. Itu. Jadi untuk kita yang di tingkat atas, sekolah menengah ke atas, SMK atau SMA, itu agak sulit kalau memang dasar-dasar di bawahnya itu kurang diberikan atau kurang siswa pahami. Nah, salah satu godaan juga di situ itu rentan umur antara saya dengan beberapa siswa itu dekat. Tapi kita sebagai seorang Jauh guru, ya. 6 tahun biasa. enggak, itu untuk kelas 1 6 tahun. Tapi kalau 5 untuk kelas tahun. 3 biasa, saya kebetulan kelahiran 2000. Oh iya. Oh. Dekat. Anda 2000. Ya, gitu. Cuma kita sebagai guru punya itu, punya harga diri dan punya pembatasan untuk itu. Kita boleh dekat, tapi hanya sebagai mereka itu adik atau saudara kita yang ingin kita Ya. cerdaskan. Kita mencerdaskan bukan berarti kita juga sudah cerdas, tidak. Kita hanya ya berusaha untuk memanusiakan manusia lain. yang Karena jadi tujuan keren, pendidikan keren, di Makanya sekolah dia bilang itu guru itu sebenarnya seorang yang mulia. Keren. tujuan pendidikan di sekolah bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas bukan hanya dari segi ilmu, tapi dari akhlak, perilaku, attitude, itu yang paling penting. Ya. Banyak di negeri ini orang pintar tapi tidak punya attitude, ujung-ujungnya koruptor. Iya. Tapi itu ya. Tuh. Jadi Tapi, memang yang paling inti dalam dunia pendidikan itu attitude. Boleh saya sedikit untuk Ya, silakan. yang mau cari nomornya Pak Guru silakan, ada link di bawah. Ya. Ya memang apa ya, kalau dari sudut pandang pendidikan kan selalu yang jadi pegangan teguhnya kita itu dasar hukumnya kita kan Undang-Undang nomor 20 kan tahun 2003 Ya. tentang tujuan pendidikan. Justru tujuan pendidikan itu sendiri itu membentuk peserta didik yang berkarakter, yang bertakwa terhadap Tuhan, membentuk karakter kan, berbentuk akhlak. Jadi bukan hanya bicara apa knowledge. Kalau dulu bilang itu bukan hanya bicara tentang pengetahuan, Iya. tapi bicara dengan beberapa aspek afektif. Ya. Jadi bukan hanya kognitif ya, ada psikomotorik. tinggi Saya sudah masuk sih. Saya Iya, sudah masuk sih karena belum sampai saya. Jadi Saya belum sampai saya. tidak torpedo kayak torpedo. Jadi memang kayak tadi kayak Ula bilang kan, maksudnya tantangan terbesar bagaimana kalangan anak muda zaman now. Maksudnya ini sudah jadi problematika sejak awal, ada Iya. yang dideker kalau orang bilang. Nah, tapi
dalam artian mereka juga masih manusia yang harus orang rangkul kan. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri kira-kira maksudnya kan sudah ada pemuda-pemuda yang menurut teman-teman masih dalam artian negatif ini dipandang keluyuran dan lain sebagainya, tawuran atau apa. Tapi maksudnya bagaimana caranya teman-teman maksudnya merangkul lah kawan-kawan seperti ini kan? Bagaimana menurut teman-teman yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda yang merasa pintar? Pintar anjay. Kayaknya kita kekurangan kameramen jadi pantau di sana. Dari saya pribadi untuk itu sih. Jadi bebas semua bicara. Lebih kayak perbanyak diskusi antara dia dengan banyak orang. Diskusi itu selain untuk membangun pola pikir, itu juga menambah wawasan. Jadi banyak gaya berpikirnya orang itu kita dapatkan dan kita bisa menilai itu. Kita bisa mengambil, kita juga bisa menolak. Jadi untuk merubah seseorang, yang pertama itu adalah diskusi dulu. Kita kasih masukan, mereka kasih masukan. Untuk masalah hasil akhirnya kita belum bisa putuskan. Karena kenapa? Orang tidak akan berubah kalau dia tidak ingin merubah nasibnya sendiri. Itu ya. Kita hanya bisa memberikan bekal, ide, dorongan. Tapi untuk penentu keputusan terbesarnya ada di dia. Bagi saya begitu. Ya, jadi apa hadisnya, saudara? Ya tidak, maksudnya itu kan solusi dari maksudnya bukan solusi apa? Pandangan dari saudara kan. Pandangan. Kalau untuk teman-teman sendiri bebas tentang cara. Kalau pandangan terkait bagaimana pemuda itu bisa gemilang kembali kan di masa-masa, Bisa bangkit kembali. bisa bangkit bergelora ya. Dia bukan Santai, partai gelora ya. hati-hati. Kenaan nanti kita dulu. Somasi nanti. Di mana pemuda itu bisa kembali ulang ke marwahnya. Bukan marwah yang di Bailo, bukan marwah yang dipusuhi, bukan marwah yang Betul Saya sangat marwah. bara. Tapi gimana menggairahkan kembali pemuda. Yang pertama itu salah satu aspek, oke lah, kita masuk dalam persoalan diskusi. Buatkan meja diskusi, kita jadikan diskusi itu menjadi motivator mereka. Jadi wadah ya. Jadi wadah mereka untuk memotivasi mereka kan. Nah, di samping itu juga kesadaran diri itu yang harus ditambahkan. Iya. Kenapa saya bilang kesadaran diri? Pemuda harus mengaktifkan dirinya mereka di lingkup kreativitas itu. Kita bisa masuk dalam organisasi. Nah, organisasi ini kan bukan hanya khusus kalangan mahasiswa yang bisa masuk dalam organisasi. Iya, betul sekali. Banyak organisasi di luar. Iya. Contoh kecilnya adalah kalau kita masuk di tataran pemuda, bisa masuk di mata. Di situ bisa menjadi wadah untuk berkreasi kan? Iya, betul sekali. Pengembangan Peningkatan cinta, pemberdayaan. Dimasuk sekarang kan dengan hangat-hangatnya adanya Firsa Besari ini kan, selaku penyanyi, penyair dan pendaki gunung kan, melewati lembah itu kan. Itu minta maaf ini Saya boleh tambahkan juga satu. Kalau dari Nanti sudut dapat pandang nilai juga, dari dosen sendiri. iya. Kalau dari pandangan saya juga kebanyakan kan mahasiswa, pemuda yang ada di sini lah. Itu ketika dorang saya lihat begini. Ketika dorang keluar malam, dorang tidak peduli lagi apa yang dorang dapat di luar. Dorang hanya butuh kesenangan semata saja. Hedon ya. Hedon. Terus juga khususnya untuk di sini, bukan penampung air. Terusnya untuk di sini untuk pemuda di sini kebanyakan gengsi. Isi gengsi. Yang pertama itu pertama. Itu bengki. Bensin. Thank you ya. Salah satunya itu gengsi. Malahan saja kalau yang setahu saya itu saya bandingkan juga pemuda yang ada di kota Palu dengan kota Ampana. Pemuda kota Palu itu mau pakai sepatu, mau pakai outfit apapun terserah. Jadi orang tidak pikir bahwa dia
wih, terlalu ini sekali. Tapi kalau di sini ketika kita mau fashion, orang-orang pasti sini bilang sampai anak itu Alay. alay DP model begini-begini. Belum Saya berbicara. Terlalu banyak ini kan, terlalu banyak Sama Indon Cibiran. ya cibiran. Dan salah satunya juga meanya ya salah satunya itu matanya. pemuda di sini ketika sudah dikasih pekerjaan kebanyakan mengeluh gitu, maunya tidur duduk dapat uang gitu, tidak mau susah-susah kaya dulu. Praktis. Iya, itu salah satunya. Baru salah satu yang paling dijunjung tinggi anak pemuda di sini yaitu memberatkan orang tua. Ya. Itu salah satunya. Ya memang kalau saya lihat ya, faktor lingkungan biasa, lingkungan. Jadi ada banyak faktor penyebab ini. Dari lingkungan, Itu ya lingkungan, Itu- budaya sini. iya berpengaruh sekali untuk teman-teman. Tapi dalam artian tidak semua, maksudnya tidak semua ya. Ada juga teman-teman yang memang betul-betul ke arah sana. Akhirnya maksudnya ada juga yang bangkit. Ya. Jadi saya ada beberapa teman nih yang saya lihat dulunya di sekolah itu nakal. Akhirnya pas sudah beranjakan ini dewasa, sudah kayak banyak kan orang yang lihat sudah jadi ulama, sudah Iya. jadi ustadz. Jadi di situ saya melihat jadi terbalik biasa. Iya. Kan tidak ada yang tahu tuh. Cuman istilahnya yang sekarang ini ya saling merangkul, Iya, betul. jangan saling menghujat, merasa paling ini. Kan justru teman-temannya harus didekati dan Paling indah, paling mau. Jadi mungkin Iya. Jadi mungkin malam ini itulah pembicaraan awal dari Torang anak-anak Kongkolipu. Nanti mungkin ke depan ya. mungkin setiap pekan mungkin agendanya kita ini Iya. membahas apa. Minta maaf kalau macam ada kesalahan kata kan untuk teman-teman yang Siapa tahu juga, siapa tahu ada rekomendasi dari teman-teman yang viewers yang melihat kan, ya atau ada saran yang bisa orang angkat diskusi juga di sini, atau ada juga yang mau ikut diskusi juga di sini, boleh.